Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Bertanya lagi si Pringsil, sekarang cucunya yang laki-laki, Sil Pringsil, yang jelaskan kepada Sil Pringsil. Sil Pringsil menemukan lukisan tentang sang Kinasih, sang kesatrio. Nah, pada malam hari ini yang gak mau menutup-nutupi jati diri siapakah di dalam lukisan itu. Ya, tentu itu kan idolanya Del Kumandel. Nah, Sil Pringsil bertanya, apakah itu singa cengkarak? No, bukan. Itulah sang Kinasih. Ketika dulu yang pernah mengintip Del Kumandel Gendewati melukis seperti lukisan yang di belakang, burung berdua, burung yang satu mengamati tentang gedung yang mewah, yang satu di belakangnya. Itu sebuah simbol. Nah, ketika Eyang melakukan adat dari leluhurnya Eyang, di mana Eyang selalu mengumpulkan di kebun karena Eyang menanam kenanga, kandel dan melati serta rose atau mawar. Si Del Kumandel bertanya dengan sok taunya, bertanya, Eyang itu nggak boleh mengumpulkan tumbuhan-tumbuhan. Terus Eyang marah sekali waktu itu. Maksudmu kenapa nggak boleh? Nah, bla 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 bla. Del Kumandel Gendewati, ketika engkau dilahirkan di sini, ya, Nur Cahyomu ini bukan milikmu, ini miliknya Sang Maha. Dan ragamu yang membikinkan adalah anaknya Eyang yang namanya Pletek Nogo Sosro. Ya, itu Pletek. Ibumu namanya Pletek. Nah, ketika engkau dilahirkan, engkau tidak mempunyai karakter. Karaktermu itu terbentuk oleh lingkungan di mana tempat kamu belajar, menimba ilmu pengetahuan, dan di mana Pletek anaknya Eyang selalu mengajarkanmu untuk bertata krama, berbudi, mengerti tentang kehidupan. Tetapi Del Kumandel, ingat, ketika itu Eyang punya ibu, dan ketika ibunya Eyang ini meninggal, ini real, nyata, Eyang tidak menangis satu tetes air mata pun. Kenapa bisa begitu, Eyang? Tanya Del Kumandel. Karena Eyang menyadari bahwa Nur Cahyo atau roh suci ini dari Sang Maha, dan ketika balik ke sana ya sudah. Tetapi memorinya, ingatannya Eyang kepada ibunya Eyang ada di kulit. Setiap malam Eyang disentuh, dicium pipinya, kulit dengan kulit bersentuhan. Memori-memori kebaikannya, seorang manusia rela menghidupi Eyang yang manusia, bekerja keras, mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk kebahagiaan Eyang. Itulah memorinya. Tetapi ketika beliau tidak ada, Eyang tidak menangis. Tidak menangis setetes air mata pun. Makanya Del Kumandel, sadarilah
jika nur cahyomu ini berasal dari Sang Maha, dan jika engkau ini balik lagi ke sini menjadi namamu, yaitu Del Gumandel Gendewowati, sadarilah kenapa yang mengambil tumbuhan yang bernama kenanga itu adalah kenangan. Kenapa yang mengambil kandil supaya kenangan itu bisa masuk ke dalam memori Eyang. Kenapa yang mengambil melati yang suci? Kenapa yang mengambil mawar? 5. Nah, kenapa? Karena ketika Eyang terlahir, Eyang ini sendiri. Eyang tidak mau karakter Eyang dipengaruhi oleh lingkungan yang sudah terkontaminasi. Maka Eyang menghidupkan kembali nur cahyo Eyang melalui simbol-simbol yang Eyang tujukan kepada leluhur. Karena Eyang, nur cahyo Eyang adalah bagian dari leluhur yang dimana itu sudah hilang dan kembali lagi menjadi Eyang. Makanya ketika itu kehidupan di dunia itu berasal, yang diciptakan itu adalah tumbuhan. Ketika tumbuhan itu lalu terciptalah kita manusia menurut kedangkalan spiritual Eyang. Dan dalam kehidupan manusia itu mengamati ketika tumbuhan itu tumbuh, mati, dan layu, membusuk, tapi meninggalkan biji. Dan biji itu dimomong, dibeleh, disayang oleh air dan tanah, dan dikasih sayang yang besar yang sudah bekerja tanpa letih, yaitu Bopo Angkoso, matahari. Dan timbullah lagi tumbuhan, begitu seterusnya, dan dimakanlah oleh kita, mengenyangkan perut kita. Tetapi tidak hanya itu saja, sebagai manusia yang waras, yang mencintai alam, pesan Eyang dari kedangkalan spiritual Eyang untuk Del Gumandel Gendewowati, menjadi manusia waras itu susah, tapi menjadi manusia tolol itu mudah. Ya. Jadi ketika manusia ini mengamati tumbuhan yang tumbuh dari biji, maka kita iya sama saja dari biji komo yang berdiri sehingga membuat curut itu tadi. Dan ketika ngecurut itu tadi bergabung menjadilah air, dan 9 bulan hidup di dalam air, dan akhirnya engkau mati, membusuk dan menjadi air. Lalu masuklah air itu ke dalam tanah, lalu dimakanlah oleh tumbuhan, menjadilah sel di tumbuhan, tumbuhan dimakan oleh manusia, manusia menjadi darah dan menjadi curut itu tadi. Tetapi bagaimana yang dibakar? Dibakar itu dibuang di laut, dibuang, dimakan ikan dimakan manusia, lalu daging ikan menjadi manusia, menjadi darah, menjadi curut itu tadi. Pertanyaannya apa, Del Gumandel? Mau kamu apakan? Tetap saja endingnya masih dalam naungan atmosfer. Bagaimana dengan lukisan tadi yang gambarkan? Ketika itu ada domba, dan domba itu dikisahkan domba-domba yang hilang, anak-anak domba. Tetapi sang kesatrio ini 10 o'clock. But remember, karena ada bahasa Inggris yang belajar dengan bahasa Inggris. Remember, sang kinasih
adalah berbintang Pisces. Kenapa Pisces? Karena beliau akan menjaring ikan-ikan dan dunia ini akan dijadikannya Aquarius adalah air. Air. Tatanan baru dengan air. Penuh dengan air. Air di mana-mana. Karena satu yang ingat lukisan itu mirip dengan wajah ganteng ada di batu-batu diukir berganti-ganti mahkota. Tetapi ada mahkota yang baru, ada mahkota yang pokoknya berganti-ganti. Temukanlah itu. Dialah sang kinasih, sang kesatria, sudah dilambangkan sebelum ada kehadirannya nanti. Apa yang terjadi? Eyang tanya Del Kumandel Gendewati, jika sang kinasih tidak menduduki kursi panas itu. Namanya saja kursi panas, siapapun yang datang ke situ akan tersedot energinya dan berubahlah Nur Cahyo serta jiwanya. Tetapi hanya sang kinasih yang tidak akan tersedot jiwanya serta ininya, dia akan flat saja, sehingga terciptalah nanti keadilan, kejujuran, kebijaksanaan yang diidam-idamkan olehmu. Yang hanya berpikir, berimajinasi, berhalusinasi dari kedangkalan spiritualnya Eyang. Maka tertawalah sebelum tertawamu dilarang. Bergembiralah dengan kejahatan. Ya. Tapi ketika sang kinasih, sang kesatria itu ada, tidak akan ada setetes pun tangisan dari orang yang bersedih, yang merindukannya. Rahayu dari Timur Bengawan.